Oke, kembali lagi bersama saya Muis Ceska di saluran Muis. Dan yang kalian tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin, yaitu pembahasan Rabasia, akan kita mulai hari ini. Jadi selamat datang di Kendu, kenangan dulu. Sebelum terlalu jauh saya bahas, saya minta untuk kalian semuanya subscribe, like, dan jadi teman-teman, jujur ya, ini sempat nih tidak jadi saya upload karena si Rabasia keberatan. Kemarin itu sempat membuat videonya ini, cuman setelah saya bicara dengan pihak Rabasia keberatan, dan karena sudah bicara baik-baik dengan dia, kubujuk dia baik-baik, akhirnya kami menemukan titik terang, yaitu ada beberapa pembahasan yang diminta oleh Rabasia dihapus dan diganti. Makanya saya buat ulang videonya. Jadi selamat menyaksikan teman-teman. Mari kita mulai Kendunya Sika. Jadi teman-teman, sebelum terlalu jauh saya membahasnya, saya ingin memberi clue terlebih dahulu. Rabasia kan adalah masa lalu saya, ya, seorang perempuan yang pernah singgah di masa lalu, ya kan. Nah, secara hari ini saya tidak mau membahasnya secara spesifik. Jadi kalau saya menyebutkan pihak Rabasia, saya bilang pihak Rabasia itu mungkin saja temannya, mungkin saja sepupunya, mungkin saja keluarganya, mungkin saja orang tuanya, tapi saya tidak mau menyebutkan itu secara spesifik. Makanya cluenya adalah pihak Rabasia. Oke? Karena Rabasia tidak mau sekali ditahu identitasnya, jadi saya menyebut itu pihak Rabasia, dan saya tidak akan menyebutkan lokasi, tempat, atau apapun itu karena si pihak Rabasia tidak mau itu disebutkan. Oke, jadi saya mungkin kasih di clue-clue ringan. Rabasia, kisah ini berawal kurang lebih, kalau bukan 6 atau 5 tahun lalu, ya kan. Diawali dengan rasa cinta yang begitu besar. Saya bertemu dengan dia di sebuah circle atau lingkungan yang memang mengharuskan saya ketemu. Jadi ada memang lingkungan di mana lingkungan itu harus memang ketemu dengan ini orang jalan, tapi memang hingga pada akhirnya saya jatuh cinta dong gue. Pas gue jatuh cinta, kemudian saya, ya bagaimana kah? Ya memang jatuh cinta betulan. Yang kita yang laki-laki yang berjuang, itu cewek kah? Kadang dia bilang iya, kadang dia bilang tidak. Yang hari ini nak kasih keharapan, besok nak tarik ulur, besok tidak. Ya begitulah. Hingga pada akhirnya pacaran dong. Alhamdulillah perjuanganku itu terbalaskan dan pacaran mah. Pas ku pacaran, saya tuh bahagia sekali waktu ku diterima sama dia itu. Wih, luar biasa sekali bahagia aku, karena aku pikir sumpah ini orang yang paling istimewa dalam hidupku. Tapi ternyata awal jadianku yang kuanggap kebahagiaan adalah sebuah malapetaka yang akan saya mulai pada saat itu hingga saat ini. 5 tahun lalu kurang lebih, ya saya lupa juga, kurang lebih 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu saya mengenal dia. Pacaran normal sama seperti orang biasa yang nonton, makan, jalan kemana-mana sama pacarnya. Hingga pada akhirnya rasa itu bertumbuh, dan diantara kami sudah mulai ada yang posesif. Di sini awal mulai sudah mulai ada yang posesif, dan di situ saya berbuat kesalahan. Jadi ini Rabasia jahatnya adalah ketika saya berbuat kesalahan, contoh ya, kesalahan yang saya buat memecahkan 1-2 piring, besoknya Rabasia membalasnya dengan memecahkan 5 buah piring. Kalian paham? Jadi kalau kayak saya tidak sengaja bonceng orang lain, cewek lah atau bonceng, terus tiba-tiba tahu pasti besoknya dia
Nah balas ki 2 hingga 3 kali lipat kesalahanku yang kemarin. Nah itu jeleknya di situ sebenarnya. Jadi kalau saya berbuat kesalahan yang tidak disengaja, dia besoknya berbuat kesalahan dengan sengaja ia lakukan. Baru kalau ditanya kenapa begitu, pasti dia jawab kan kau juga begitu juga kemarin. Jadi wajar dong kalau saya juga begitu. Kalau di antara kalian sudah mulai begini gaya pacarannya, saya rasa ubah itu pola pikirmu ataukah ganti nih pacarmu, karena sudah mulai itu tidak sehat kalau begini nih gayamu pacaran. Itu pertama. Terus kan saya berbuat kesalahan pada waktu itu. Terus besoknya dia balas toh. Maksudnya saya kasih pecah 1 piring, besoknya dia balas kasih pecah 5 piring, begitu. Intinya lebih parah balasannya dia. Hingga pada akhirnya sudah itu kami pacaran dengan normal lagi dan saya berbuat kesalahan lagi. Sebenarnya kesalahanku ini menurutku karena tidak terlalu parah, rata-rata receh sekali gini kesalahanku menurutku ya, rata-rata receh sekali. Cuman dia menanggapinya itu over sekali, caranya menanggapi kesalahanku over banget kayak gitu. Jadi pernah satu kali buat kesalahan, dia itu pulang ke kampungnya jauh sekali, tidak usah saya sebutkan nama kampungnya ya, intinya jauh sekali. Jadi karena saya berinisiatif untuk membujuk dia, saya datang dong naik motor ke kampung dia. Intinya jauh sekali, saya tidak bisa hitung berapa polisi tidur yang saya lalui, intinya jauh sekali. Pas sampai di sana di kampungnya, si Rabasia cuek-cuek aja tuh, tidak, padahal jauh sekali perjalananku ini, setidaknya lo respon gak dengan baik mungkin, tapi si Rabasianya cuek aja. Dan pihak Rabasia lebih cuek lagi. Si pihak Rabasia ini malahan masuk ke rumahnya, si pihak Rabasia itu pergi. Gila nggak tuh, saya jauh dari Makassar ke sana, sampai di sana dicueki sama Rabasia. Pihak Rabasia pun lebih cuek lagi. Tapi karena takmilah laki-laki toh, kita itu jago membujuk, dibujuk hingga pada akhirnya Rabasia baik nih. Dan sebelum ku pulang ada satu hal yang paling ku ingat itu begini. Sebelum ku pulang kan jauh sekali perjalananku ke sana, mau kak pulang, terus ketanya ke Rabasia, mau kak dicium, anjay, mau kak dicium. Jadi terus dia awalnya nggak mau gitu, mau kak dicium, tapi di mana ki bisa cium kak, karena di sini rame ki. Nah tunjuk milah tempat, ada lorong kecil di mana itu tempat, terus nah suruh mak ke sana, baru nah cium nih pipiku, terus pulang mak ke Makassar. Aduh, hingga pada akhirnya baikan mak lagi dong. Hingga pada akhirnya kami baikan lagi. Terus sudah itu dia lagi yang berbuat kesalahan. Waduh parah, dia lagi yang berbuat kesalahan. Jadi setiap saya bertengkar, ya putus-putus lah, sedikit-sedikit bertengkar putus, sedikit-sedikit bertengkar putus. Ya menurutku itu biasa saja karena sering terjadi. Hari ini kayak hari Senin bertengkar, Selasa putus, besok paginya di Rabu balikan, malamnya bertengkar putus, besoknya balikan, begitu terus. Hingga pada akhirnya si Rabasia berbuat kesalahan yang fatal, yaitu waktu ku putus, kan sering memang putus nyambung. Waktu ku putus, dia berbuat kesalahan terlalu cepat merespon pria lain yang chat ki dia. Maksudku terlalu cepat kini bati-bati cowok lain, padahal baru-baru diputus. Dan terlalu cepat kok terbuka untuk orang lain, padahal baru-baru kita putus. Kenapa terlalu cepat kok respon orang lain, kenapa terlalu cepat kok jalan sama yang lain, meskipun itu sebatas jalan, tapi menurutku itu fatal sekali. Dan Nah bilang, saya begitu karena kau juga, sakit sekali hatiku, jadi cari ke orang lain untuk ku jadikan pelampiasan. What the fuck man, ini bukan masalah pelampiasannya, tapi kau itu kesannya kayak murahan kalau bertengkar kayak sedikit terus keluar mau ke jalan sama pria lain. Gila,
Itu menurutku kesalahan yang paling fatal sekali Mina buat. Kenapa terlalu cepat ada orang lain di antara kita? Padahal hubungan tak lama Milo, bertahun-tahun lagi sama. Atau mungkin dia sudah bosan. Hingga pada akhirnya eh, kesalahan dia yang fatal itu kumaafkan itu kesalahannya, tapi maaf itu hanya sebatas maaf, terngiang-ngiang di kepalaku kesalahannya itu, hingga pada akhirnya sesuatu hal yang positif pun yang dia lakukan ke saya itu jatuhnya negatif, karena pikiran saya ini lain-lain, karena pernah berbuat kesalahan yang fatal. Begitupun dengan dia, karena saya juga pernah berbuat kesalahan yang fatal ke dia. Dia itu ke saya negatif thinking terus nih. Jadi jatuhnya hal positif bagaimanapun yang saya lakukan itu jatuhnya negatif karena trauma dengan apa yang pernah saya perbuat ke dia. Begitupun apa yang pernah dia perbuat ke saya. Jatuhnya seperti itu guys. Nah, ada yang kuingat lagi dulu itu dia pernah mau kejar karirnya awalnya aku support dia, iya akan saya support dia begini untuk demi karirnya dia. Tapi pas aku tahu ada masa karantina langsung suruh pulang, bilang tidak kusuka kok di karantina di sana, karena lingkup karantinamu itu bukan cuma perempuan atau teman, tapi ada juga laki-laki. Ketakutanku akan terjadi cinlok dan lain-lain. Dan dia pulang, dan dia korbankan karantinanya itu, karirnya itu, dan dia pulang ke Makassar. Setelah itu ternyata kupikir dia tidak menuntut sesuatu hal dari saya. Ternyata setelah itu terjadi, tidak lama kemudian saya ada kontrakku dengan sebuah brand itu bukan di kontrak ya sih, kayak kerjasama begitu. Dan nominalnya itu lumayan tinggi, di atas puluhan jetong lah ya. Tapi karena si Rabasianya tidak suka di lingkungan kerjasamaku itu banyak perempuan, hingga pada akhirnya dia tidak mau saya di situ. Awalnya kerjasama gitu jalan, cuman hari-hari setiap mau pergi kerja di tempat itu pasti bertengkar, pasti terjadilah pertikaian, pertempuran, hingga pada akhirnya aku bulatkan iya, kontrak itu akan saya lepas asal kita tidak bertengkar lagi, asal kita tidak putus lagi. Hingga pada akhirnya kontrak itu hangus guys. Aku sebenci itu loh sama Rawasia. Dan jadi pacaran kami kembali normal lagi toh. Tapi memang kesalahan fatal yang pernah ia perbuat ke saya itu tidak bisa hilang dan dilupakan. Jadi itu selalu terngiang-ngiang di kepalaku. Begitupun kesalahan fatal yang saya lakukan ke dia selalu terngiang-ngiang di kepalanya dia. Hingga pada akhirnya sesuatu hal yang positif bagaimanapun yang saya lakukan itu kesannya negatif di pikirannya, kayak keluar ke ngejob stand up pulang malam, dia selalu nelpon suruh cepat-cepat pulang karena takut ada perempuan, bla 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 bla. Posesifnya, overprotective-nya itu akut Mila. Yang dia maunya saya di rumah saja terus. Begitupun saya maunya dia di rumah saja terus. Jadi begitupun kayak dia, atau mungkin dia lagi sholat, lagi apa, tidak balas chatku, tidak angkat teleponku. Pikiranku itu lain-lain nih, kiri kanan nih, padahal sesuatu hal yang positif yang ia lakukan. Saya saranku kalau kalian ada yang pacarannya begini, kebanyakan datingnya, mending ubah pola pikir kalian. Kalau tidak bisa diubah, ganti saja pasangan kalian. Nah terus ada di mana masa kami saling mencintai lagi, tapi selalu pacaran biasa normal, masih baku sayang. Cuman kalau datang lagi itu
pikiranku yang kalau kupikir ke kesalahannya yang fatal itu bertengkar itu parah sekali. Ih, parah sekali deh. Kayak tungi Hitler sama kayak tungi Hitler ini mau perang sama Kim Jong Un begitu. Tidak pernah jadi baku pukul fisik, ya enggak pernah jadi, karena jujur saya semarah apapun ke sama perempuan tidak mau kak sentuh pakai tangan. Ya mentok-mentok saya bentak. Ih, parah sekali deh kalau bertengkar kak. Kayak itu perang dunia ke abad keberapa begitu. Terus sudah itu teman-teman bertengkar kayak hari ini putus balikan lagi, hari ini putus balikan lagi, saling mengungkit kesalahan lagi, kesalahan yang dia buat, kesalahan yang saya buat, hingga pada akhirnya capek sendiri. Banyak sesuatu hal yang menurutku fatal sekali yang ia lakukan ke saya hingga sulit kak terima, tapi tetap dia sayang, tetap dia cintai dia, begitupun dia lah sayang enggak juga kayaknya. Nggak tahu deh, perasaan gue juga mungkin lah sayangnya juga, cuman ada something. Jadi pihak Rabasia tidak begitu senang dengan saya. Jadi dulu ada di mana masa saya itu dipanggil dan datang ke pihak Rabasia. Rabasia di situ sudah dalam keadaan menangis. Ini demi Allah, real kejadiannya. Jadi saya di samping kanan, Rabasia di samping kiriku. Rabasia sudah dalam keadaan menangis dan kami itu dipaksa putus oleh pihak Rabasia. Kami dipaksa putus. Pihak Rabasia bilang begini, pokoknya saya mau kamu putus sama Rabasia kau putuskan Muiz kau putuskan Rabasia. Jujur apapun kata apapun yang keluar dari mulutku pada saat itu lebih duluan keluar air mataku daripada kata-kata yang mau keluar dari mulutku. Terus saya bilang begini, dalam keadaan menangis, bilang kayak begini, kulamar Rabasia, tapi pihak Rabasia saya tidak tahu apanya. Pihak Rabasia ada yang keluar dari mulutnya bilang begini, saya tidak mau kau lamar Rabasia. Siapapun saya biarkan dekat dan pacaran sama Rabasia asal bukan kau orangnya. Gila, itu hatiku hancur. Kayak tuh kena bombardir. Pak. Yang hancur, yang maksudku dia biarkan di Rabasia bedeng pacaran ataupun menikah dengan orang asal bukan saya orangnya. Gila, maksudku sehina apa kayak begitu di matamu. Jadi secara garis besar kenapa saya bisa berpisah dengan Rabasia? Pertama, dari kisah-kisah yang saya bahas tadi, pertama karena labil. Di antara kami itu saya labil mengambil keputusan, sedangkan dia sangat labil mengambil sebuah tindakan. Saya biasa kalau marah kayak langsung bilang, ya pengen sudah melihat putus lagi. Sudah aku begitu, dia labil sekali mengambil tindakan, maksudnya kayak cepat sekali menerima orang baru, cepat sekali balas chatnya orang yang baru, bikin story, bikin status galau, hingga pada akhirnya laki-laki masuk untuk menchat dia dan dia bati-bati jalan sama yang lain. Jadi saya terlalu gampang mengambil keputusan, sedangkan dia terlalu mengampangkan ke tindakan-tindakan yang dia ambil. Jadi garis besar pertama adalah labil. Kedua, negative thinking. Itu negative thinkingnya itu parah sekali. Karena sepositif apapun yang ia lakukan, kalau kita netting ke dia, netting ke orang itu, jatuhnya memang negatif. Jadi sesuatu hal yang mungkin saja untuk kebaikan, tak kayak saya mungkin maksudku kesana kemari ngejob itu kan memang cari uang untuk melamar dia.
Cuman dia kan pikirannya negatif tuh ke aku. Jadi jatuhnya sia-sia Ji. Jadi pertama labil, kedua negatif thinking, dan ketiga pertama labil, kedua negatif thinking, ketiga adalah pihak Rabasia tidak mensupport hubungan kalian. Jadi kalian paham ya, itu garis besarnya kenapa saya bisa berpisah. Tapi masih ada tapinya dong. Tapi 3 garis besar ini adalah sesuatu hal yang di belakang garis besar yang sebenarnya. Saya rasa ya, garis besar yang sebenarnya karena terjadi 3 hal ini adalah: pertama, karena saya fisikku kodong tidak gagah. Kedua, karena saya juga tidak kaya. Andai saja saya ini gagah, andai saja saya itu kaya, saya rasa garis besar yang 3 saya sebutkan ini tidak akan pernah terjadi. Contoh, kalau mungkin saya gagah, mungkin dia tidak akan labil mengambil sebuah tindakan untuk chat sama cowok lain. Kedua, kalau saya kaya, mungkin si pihak Rabasia akan mensupport hubungan kami. Jadi secara garis besar teman-teman, 3 hal ini terbelakangi oleh 2 hal yang tidak saya miliki, yaitu saya tidak gagah dan saya tidak kaya. Karena kulihat riwayat-riwayat kalau ribut ke dengan Rabasia tuh, maksudku gampang kicet dengan orang baru, rata-rata orang barunya itu jauh lebih gagah dari saya. Kalaupun tidak gagah, orang itu mempunyai pangkat, berseragam, ataukah ada mobilnya. Jadi kemungkinan besar garis besar yang 3 ini itu penyebabnya karena tidak ada sesuatu hal yang bisa saya banggakan dulu. Karena ini kejadiannya kan 5 hingga 6 tahun yang lalu. Saya memulai pacarannya itu 5 hingga 6 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan besar saya, dikarenakan saya tidak ada sesuatu hal yang bisa saya banggakan dalam diriku. Pertama, saya tidak gagah Kak. Kedua, saya tidak kaya. Karena andai saja kalau saya gagah dan kaya, saya rasa saya tidak akan berpisah. Karena pasti si pihak Rabasia mensupport, si Rabasianya tidak gampang nyeleweng kiri kanan sama orang. Kalau saya memang memiliki 2 ini, yaitu gagah dan kaya. Jadi lagi-lagi fisik and it's all about money tetap sebagai pendukung hubungan seseorang. Kalau memang yang terjadi sekarang seperti itu, orang tidak mau, cewek-cewek sekarang tidak mau pacaran kalau cowoknya tidak pakai mobil. Kalaupun pengen ada yang mau pakai motor, tapi setidaknya gagah. Kalaupun pengen tidak gagah, ya ada sesuatu hal yang istimewa dari laki-laki itu, entah itu berseragam atau tidak. Jadi itulah kurang lebih garis besar yang terjadi atau penyebab saya berpisah dengan Rabasia. Jadi teman-teman, terima kasih yang telah menonton ini, terima kasih yang telah sabar menunggu konten ini. I love you full. Dan kenapa saya membuat konten ini? Karena saya itu tidak pernah cerita soal ini ke temanku, ke sahabatku, ke keluargaku. Jadi kisah ini tuh terpendam dalam sekali dan cuma saya yang tahu. Baru Pak buka suara soal ini. Dan setelah aku bicara seperti ini, saya sekarang merasa lega dengan apa yang saya sembunyikan selama ini. Maka dari itu mungkin tidak menutup kemungkinan saya akan membuka hati asik. Saya akan mencari atau memperjuangkan orang yang akan menerima saya apa adanya. Meskipun rasa trauma itu tetap ada. Kenapa saya tidak pacaran lama? Tidak pacaran karena
ketakutanku mendapatkan orang seperti Rabasia. Tapi semoga kali ini saya diberikan hikmah dan hidayah untuk dipertemukan dengan orang yang memang betul-betul bisa menerima saya apa adanya. Jadi terima kasih banyak teman-teman, I love you dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan komen ya di bawah ya guys.